Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Kamis 10 September tahun 2020 akan dilaksanakan seminar usulan penelitian. Yang pertama NPM 1880315 atas nama Wisnu Bayu Pratama, lahir di Palembang, 25 Juli tahun 1983. Tempat bekerja PT Hino Motor Manufacturing Indonesia, jabatan Production Manager. Nama ayah Sumisji Jasiman, pensiunan. Nama ibu Aminah, pensiunan. Lulus STLTA tahun 2001 dari SMU PGII 2 Bandung. Lulus S1 tahun 2006 dari Prodi Teknik Industri Universitas Pasundan. Diterima di S2 tahun 2018. Baik, Pak Wisnu ini melakukan penelitian dengan judul Upaya Peningkatan Produktivitas Kerja Operator Produksi di Industri Otomotif dengan metode Value Stream Mapping dan Analisis Gerakan Terblik dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Insinyur Hajah Arumsari Haryadi, Magister Sains, dan pembimbing 2 Bapak Dr. Insinyur Yogi Yogaswara, Magister Teknik. Baik, acara seminar usulan penelitian ini akan kita bagi dalam 3 sesi. Yang pertama presentasi, yang kedua klarifikasi, koreksi, dan dilanjutkan dengan pengujian. Yang ketiga, keputusan seminar. Baik, untuk sesi yang pertama, saya persilahkan Saudara Wisnu untuk melakukan presentasi kurang lebih 15 menit. Ya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya hari ini buat Bu Arum, Pak Yogi, Pak Riza, dan Pak Cevi. Saya coba share screen, Pak. Seminar usulan penelitian hari ini, nama saya Wisnu Bayu Pratama dengan NPM 188030015 dengan judul Upaya Peningkatan Produktivitas Kerja Operator Produksi di Industri Otomotif dengan metode Value Stream Mapping dan Analisa Gerakan Terblik, Pak. Di sini saya menjelaskan latar belakang penelitian sebelumnya. Yang pertama, saya bagi menjadi 2. Ada faktor eksternal dan internal. Di faktor eksternal sendiri, di sini adanya persaingan industri otomotif yang tinggi, Pak. Ini saya ambil data dari data Gaikindo 2018. Pada grafik yang sebelah kiri ini adalah market share industri otomotif secara keseluruhan, Pak, baik itu niaga atau passenger, di mana di sini kita lihat bahwa Toyota masih merajai, tapi sisanya ini akan bersaing, Pak, Daihatsu, Honda, termasuk Hino dan Mitsubishi. Kemudian saya lebih spesifikasi lagi mengenai kendaraan niaga, karena saya mengambilnya di kendaraan niaga. Kalau lihat dari kendaraan niaga malah lebih ketat lagi, Pak. Di sini ada Mitsubishi yang cenderung lebih besar, ada Hino, dan ada Isuzu yang ketiga, dan lain-lainnya baik itu dari luar negeri dan lainnya itu ada 5%, sehingga persaingan industri akan sangat tinggi. Kemudian faktor berikutnya adalah tingkat kenaikan upah minimum. Karena Hino ada di Purwakarta, saya jadi ambilnya dari keputusan Gubernur Jawa Barat, Pak, untuk regional UMR-nya di Purwakarta dari 2015 sampai 2019 ini selalu terjadi kenaikan, Pak. Bahkan yang tertinggi itu di tahun 2016 sebesar 13%, dan rata-rata tiap bulan itu sebanyak 8%. Dan ini merupakan faktor eksternal yang ada sekarang di PT Hino. Kemudian dari faktor internal, yang pertama adalah peningkatan jumlah tenaga kerja di internal HMMI. Dari kita patokannya 2015, setiap tahun tuh ada kenaikan. Bahkan tertinggi itu dari 2018 itu sebanyak 27%. Karena di situ ada 2 shift kerja, sehingga kenaikannya sebesar ini. Dan terakhir 2019 itu ada kenaikan 8%. Kemudian faktor penunjang yang paling utama adalah adanya program peningkatan produktivitas kerja di PT HMMI untuk mengantisipasi kenaikan beban biaya yang dikarenakan oleh fixed cost manpower. Di sini dari manajemen Hino, dari presiden direktur dan direkturnya sendiri,
itu mencanangkan peningkatan produktivitas kerja sampai tahun 2025, Pak. Untuk mencapai targetnya sebanyak 50% reduce cycle time. Jadi produktivitas kerja ini dikorelasikan dengan cycle time untuk memproduksi unit truk. Di mana untuk tahun 2018, 2019, dan 2020 itu ditargetkan masing-masing 8%, dan 2021 itu akan semakin kecil. Sehingga diharapkan dari tahun 2025 bisa meningkat sebesar 50%. Itu adalah latar belakang penelitian saya dari faktor eksternal dan internal. Kemudian, apa yang sudah dilakukan oleh PT Hino sendiri untuk mencapai target yang dicanangkan peningkatan produktivitas kerja? Di PT Hino itu sudah pernah melakukan aktivitas, Pak, yang biasa disebut dengan Temotoka, ini bahasa Jepang. Temotoka yaitu suatu metode pendekatan penghilangan elemen kerja dengan cara mendekatkan elemen kerja yang jauh dari jangkauan operator. Ini salah satu lampiran dari aktivitas Temotoka. Yang pertama itu reach of hand, jadi maksimal jarak itu sebesar 500 mm. Yang kedua body bending, jadi tidak boleh body bending, hanya boleh maksimal 5 derajat. Kemudian rotasi dari pergerakan operator itu maksimum 50 derajat, dan waste dari movement, kalau bisa itu 0 langkah, Pak. Kemudian kalau bisa berputar, itu adalah engine yang berputar, bukan orang. Dan kemudian adanya repeat pekerjaan yang sama. Ini adalah Temotoka yang dicanangkan dari perusahaan. Namun dari Temotoka ini sudah dilakukan dari 2018, tetapi hasilnya cuma 0,4%, Pak, dari target yang sebesar 8%, atau penurunannya sebesar hanya 367 detik dari target yang ditetapkan. Sehingga dari masalah ini perlu dilakukan analisa lebih mendalam terhadap analisa gerakan dari operator untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dari perumusan masalah yang sudah dijelaskan dan penelitian-penelitian yang saya ambil dari beberapa jurnal internasional, sini saya ada 5 penelitian yang membahas mengenai upaya peningkatan cycle time kerja. Di tahun 2012 itu Pak Gurunat itu sudah merancang motion study, Pak, rancangan gerakan kerja, tapi di sini hanya merancang gerakan kerja yang sesuai dengan gerakan terblik saja, sehingga penelitiannya hanya mengacu pada gerakan terblik. Kemudian untuk WK1 ini tahun 2013, dia masih sama motion study dan merancang di assembling process dengan analisa perancangan kerja dan ergonomi, tapi tidak menggunakan analisa gerakan terblik. Sama halnya dengan Trung-Do ini sama dengan Gurunat, sama persis penelitiannya. Penelitiannya mengambil satu sampel pekerjaan dari operator, langsung menganalisa gerakan terbliknya saja. Sedangkan untuk Jung Wan dan Hong ini tahun 2017 dia lebih mendetail ke ergonomi, sehingga pendekatannya ergonomi dan analisa gerakan terblik, dan prosesnya pun sama menggunakan motion study dan assembling process. Nah, tapi untuk Ipoh Sriwana ini dia hanya mencari waste yang ada di line produksi saja, sehingga dia menggunakan tool value stream mapping. Kemudian untuk Oyekan ini sama persis dengan Trung-Do penelitiannya. Dia mengambil satu station 5 orang operator produksi dan menganalisa gerakan terblik hanya yang di atas cycle time rata-rata. Yang itu yang diturunkan, sehingga gerakannya itu akan sama semua operator. Dari penelitian ini dan untuk menunjang penelitian yang ada di perusahaan saya coba akan mencari penelitian ini dengan menggunakan metode value stream mapping, di mana saya akan mencari waste yang paling tinggi di perusahaan. Dari situ saya akan coba menganalisis sesuai perancangan kerja menggunakan tool-tool yang ada di perancangan kerja, dan tetap memperhatikan kaidah ergonomi, serta yang paling terakhir tujuannya adalah menganalisa gerakan terblik, di mana waste itu akan ditemukan di analisa gerakan terblik, Pak. Selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut, yang pertama, pertanyaan pokok pada penelitian ini
Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kerja dengan analisis elemen gerakan kerja untuk mengeliminasi elemen-elemen gerakan kerja yang tidak memberikan nilai tambah berdasarkan lini manufaktur dan tetap memperhatikan kaidah ekonomi. Kedua, elemen gerakan kerja mana saja yang dapat dilakukan eliminasi, dan yang terakhir adalah sejauh mana pengaruh eliminasi gerakan terhadap pencapaian target perusahaan, yaitu produktivitas 50% tadi, Pak. Kemudian ada pun tujuan penelitian ini, yang pertama, mampu menganalisa elemen gerakan kerja yang tidak memberikan nilai tambah, kemudian mampu melakukan eliminasi terhadap elemen gerakan kerja yang tidak memiliki nilai tambah, dan yang ketiga, dapat mengetahui pengaruh eliminasi elemen gerakan kerja terhadap pencapaian target perusahaan produktivitas tadi, Pak. Kemudian ada pembatasan masalah ini, yang pertama adalah elemen gerakan kerja yang dijadikan objek ada elemen gerakan kerja proses produksi dalam proses perakitan saja, Pak, assembling saja, tidak ada proses yang lainnya. Kemudian elemen gerakan kerja yang diamati adalah elemen gerakan kerja dalam satu siklus produksi, Pak, atau kita kenal dengan cycle time. Izin minum dulu, Pak. Ya, silakan Wisnu. Metode penelitiannya saya coba merancang metode penelitiannya secara garis besar ada 4, Pak. Dimulai dari studi lapangan, untuk tujuannya untuk memahami proses yang ada di perusahaan, sehingga data yang dibutuhkan akan benar teridentifikasi, dan kemudian studi literatur yang pada state of the art, analisis perancangan kerja, ekonomi, dan teori penunjang analisis produktivitas kerja lainnya. Untuk pengumpulan data, tujuannya untuk memperoleh data yang dibutuhkan selama penelitian. Di sini asumsi saya jumlah produksi yang akan saya pakai adalah tahun 2020. Kemudian cycle time kerjanya adalah cycle time kerja assembly, dan takt time, Pak, kecepatan dari produksi pada tahun 2020. Kemudian untuk pengolahan data, saya akan coba bagi menjadi 4. Pertama, identifikasi proses, identifikasi elemen gerakan kerja, klasifikasi elemen gerakan kerja, dan identifikasi waste, dan upaya peningkatan untuk menghilangkan waste. Untuk penjelasan detailnya akan dilakukan slide berikutnya. Untuk pengolahan data, langkah pertama adalah identifikasi proses. Langkah ini dilakukan untuk menentukan proses mana saja yang akan menjadi sumber data, Pak. Nah, pada langkah ini ada langkah kecilnya, Pak. Yang pertama, saya akan coba menentukan model truk mana yang memiliki efisiensi rendah. Di sini saya akan menggunakan Pareto chart yang biasa digunakan di QCC. Setelah model truk kita temukan, saya akan coba menganalisa area mana lagi yang paling rendah lagi, Pak, efisiensi kerjanya, dengan session kerja mana yang efisiensi rendah. Saya menggunakan value stream mapping, sehingga saya tahu analisa saya akan mengacu ke session mana. Selanjutnya, proses kedua adalah identifikasi elemen kerja. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh detail elemen gerakan kerja dari operator produksi. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan observasi elemen gerakan kerja dengan menggunakan video. Ini biasanya dikenal dengan motion study, Pak, yang digunakan Trung-Du dan kawan-kawannya. Kemudian dari sini saya mencoba membuat dari analisis perancangan kerja, di mana ada analisis perancangan kerja itu ada proses chart dan flow diagram. Pembahasan berikutnya ini khusus yang saya coba tampilkan apa sih yang dilakukan di PT HMMI di Hino. Nah, di sini pengelolaan elemen kerja ini di PT Hino, saya menggunakan metode yang PT Hino lakukan sebagai pembanding nanti identifikasi waste di gerakan terblik, Pak. Di sini saya gambarkan sumber dari HMMI. Di sini gerakan operator, apa sih gerakan value, non value, dan waste. Value itu di PT Hino cuma mengencangkan saja. Kemudian ada gerakan non value. Non value itu dia memegang torsi, memegang impact, memegang alat dan equipment. Dan non value berikutnya dia melakukan persiapan tool.
Dan terakhir elemen kerja terakhir adalah walking, jalan. Jadi gerakan di sini cuma ada value, non value dan walking saja Pak. Sehingga kalau saya buatkan operation chartnya adalah seperti ini: walk, value walk yang warna hijau, non value warna biru, dan walk warna kuning. Kalau secara istilah di Hino Pak, yang pertama ada value walk, ini adalah gerakan kerja yang memberikan nilai tambah terhadap unit produk saja. Makanya di sini cuma mengencangkan saja. Kemudian untuk non value work adalah gerakan kerja yang tidak memberikan nilai tambah, tetapi dilakukan guna menunjukkan value work tadi, sehingga memegang torsi, alat ukur dan segala macamnya itu termasuk value work, dan mempersiapkan tool itu value work. Dan walking adalah gerakan melangkah. Jadi semua gerakan melangkah itu disebutnya walking Pak. Dari sini, dari data yang saya tampilkan ini ternyata tidak ada elemen gerakan kerja yang menjadi prioritas dihilangkan. Kalau di lean manufaktur itu istilah waste itu harus dihilangkan, sehingga dari sini perusahaan itu tidak tahu mana sih yang harus dihilangkan menjadi prioritas. Selanjutnya langkah keempat adalah identifikasi waste. Yang ini saya akan coba menggunakan analisa gerakan tablik. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh satu kelompok elemen gerakan kerja yang menjadi identitas prioritas dilakukan perbaikan. Dimulai dengan identifikasi menjadi 17 gerakan tablik Pak. Kemudian dari 17 gerakan tablik itu akan saya bagi 3 tipe: value added, non value added, dan waste. Dan terakhir sama membuatkan operator balancing chart. Saya coba jelaskan lebih detail Pak untuk step ini. Yang identifikasi gerakan ke dalam 17 gerakan tablik itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah value work, non value work, dan waste. Ini saya coba mengambil beberapa sumber. Jadi 17 gerakan tablik itu dibagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama saya sebut value work, adalah gerakan yang diperlukan untuk melakukan operasi. Di gerakan tablik itu ada 9 gerakan yang itu melakukan aktivitas operasi seperti transport empty, grab, transport loaded, position use, assemble, disassemble, release load, dan inspect. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan yang cenderung memperlambat gerakan yang pertama. Saya sebutnya di sini non value work. Di sini ada 4 aktivitas yang diklasifikasikan menjadi memperlambat gerakan tipe 1. Yang pertama search, select, rencana atau bagaimana orang itu berpikir dulu sebelum bekerja. Kemudian preposition atau setup. Yang terakhir adalah gerakan lagi batuk putra Bu. Yang terakhir adalah gerakan yang tidak melakukan operasi. Nah, dari sini ada 4 gerakan Pak yang tidak termasuk gerakan operasi, adalah hold, unavoidable delay, avoidable delay, dan rest. Sehingga harapan saya analisa ini saya akan coba menggunakan bahasa yang dikenal oleh perusahaan Pak. Kalau penelitian mungkin perusahaan akan sulit menerima, sehingga saya cocokkan dengan value added, non value added, dengan work, seperti itu. Tujuan saya untuk membagi klasifikasi ini sehingga akan diterima mudah oleh perusahaan. Dan terakhir saya akan buat pembuatan operator balancing. Seperti hal sebelumnya sama juga Pak, tapi yang terakhir adalah waste, bukan working lagi, sehingga saya tahu prioritas mana sih yang harus dihilangkan dari gerakan operator tersebut. Kalau sebelumnya working itu belum tahu apa sih yang harus dihilangkan, seperti itu Pak. Nah, ini step keempat. Step yang kelima adalah upaya perbaikan. Ini yang paling pokok utamanya, di mana langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan cara menghilangkan elemen gerakan waste yang sudah dijelaskan pada identifikasi waste tiap elemen kerja. Step kecilnya adalah mencari akar penyebab masalah. Ini saya coba menggunakan 4M analysis dan 5Y untuk memudahkan mencari akar permasalahan. Kemudian menentukan standar kondisi. Nah,
standar kondisi inilah yang nanti saya gunakan ergonomi, perancang kerja yang lainnya. Sehingga saya memiliki patokan bagaimana merancang kerja yang bisa menghilangkan waste. Kemudian saya akan coba memberikan saran untuk tindakan perbaikan berdasarkan standar yang sudah dibuat tadi, Pak. Terakhir saya coba akan melakukan studi laboratorium kalau istilah dari Ibu Arum. Jadi studi kecil, gimana cara menghilangkan waste dalam satu session dulu seperti itu. Sehingga harapannya terakhir saya akan coba secara keseluruhan di Hino menyajikannya ke perusahaan, bagaimana melakukan tindakan perbaikan terhadap prioritas-prioritas selanjutnya. Nah, dari metode penelitian itu, saya akan coba men-summary dikit, Pak. Ujung dari cerita penelitian saya. Setelah lalu ceritanya dari value stream mapping dan segala macamnya itu, saya coba menjelaskan bahwa kondisi saat ini di Hino itu memiliki elemen kerja seperti ini, Pak. Ada value work, non-value work, dan work. Dari sini perusahaan menggunakan Temotoka, tapi tidak tahu mana yang harus di-reduce duluan. Dan Temotoka pun cuma kecil, cuma 1 detik, 2 detik, Pak. Nah, dari situ saya coba membuat klasifikasi yang baru, value work, non-value work, dan waste. Di mana waste ini harus dihilangkan, dalam istilah di lean manufacture. Sehingga perusahaan tahu, oh, ini toh yang harus dihilangkan, gitu. Nah, dari sini saya akan coba membuatkan nggak harus 100% dihilangkan, Pak, mungkin 50% dulu sebagai studi awalnya, sehingga harapan saya perusahaan akan setiap operator itu produktivitasnya meningkat dengan digambarkan bahwa cycle time-nya pun semakin kecil untuk operasi dalam satu proses assembly. Itu harapan saya dari ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Presentasinya jelas, ringkas, dan menarik. Ya. Jadi untuk saya secara pribadi senang dengan penelitian yang dilakukan Pak Wisnu, karena Pak Wisnu masuk dalam ranah penelitian engineering. Yang kedua, masalahnya real, sesuai dengan di tempat kerja Pak Wisnu, apalagi Pak Wisnu punya tanggung jawab sebagai manajer produksi. Yang ketiga yang surprise itu adalah menunjukkan bahwa elemen gerakan Terbeek, 17 elemen gerakan Terbeek yang pertama kali dimunculkan tahun 51, itu ternyata sampai hari ini masih up to date untuk dipakai, untuk bisa dipakai. Dan belum ada alat atau metode yang bisa menggantikannya. Buktinya, Pak Wisnu sudah menunjukkan bahwa penelitian terkini untuk 17 elemen gerakan Terbeek itu yang tahun 2019 ya Pak Wisnu ya. Waktu itu ya, saya juga ya kebetulan saya juga mengumpulkan itu. Jadi untuk saya sebagai pendahuluan surprise lah dengan apa yang akan dilakukan Pak Wisnu. Baik, untuk sesi yang kedua ini kita akan mulai koreksi, klarifikasi, dan tanya jawab. Saya persilakan sebagai penguji pertama kepada Bapak Dr. Insinyur Yogi Yogaswara, Magister Teknik. Saya persilakan Pak Yogi. Terima kasih Pak Ketua Seminar, Pak Cevi. Jadi Wisnu itu ada drama dulu tadi sebelum mulai ya. Jadi di kawasan Purwakarta, Karawang itu sedang pemadaman listrik. Jadi terpaksa harus ngungsi dulu sejauh kilometer ya untuk kita ke Cikampek ya, sampai Cikampek kayaknya. Nah, itu sekarang di Cikampek. Oke, perjuangannya luar biasa ya untuk bisa seminar. Baik, seperti disampaikan oleh Pak Cevi tadi ya, bahwa runutan kalau saya lihat sih dari state of the art atau positioning yang dilakukan oleh Wisnu itu merangkum seluruh penelitian yang berhasil identifikasi ya, mulai dari VSM. Maka di judulnya tadi saya bertanya-tanya nih VSM, tapi di dasar teori nggak ada teori VSM-nya, value stream mapping-nya, mungkin nanti ditambahkan ya. Kebetulan saya punya ada bukunya, buku khusus mengenai value stream mapping, ada 2 buku, nanti saya berikan e-booknya ya ke Anda. Nanti ambil aja beberapa poin-poin penting yang terutama berkaitan dengan takt time ya, tadi ya, cycle time, karena pasti ke sana kalau value stream mapping.
Dan saya pun sudah melihat Wisnu sudah on the track lah, walaupun ada beberapa yang memang masih rada ngeajak kakinya gitu, kemana itu ya, itu penelitian. Ada beberapa nanti saya berikan catatan di sini. Jadi yang pertama memang value stream mapping akan digunakan. Saya setuju tadi, selain dari identifikasi permasalahannya itu sebetulnya apa sih waste yang terjadi di produksi. Dan saya setuju juga Bu Arum menyampaikan coba uji dulu, kan nggak semuanya dulu lah gitu ya, satu station dulu. Jadi mengenai data ya saya rasa nggak masalah, jadi bisa dikejar waktunya, dan juga kebetulan Anda di sana juga bekerja ya. Jadi nanti itu dijadikan model ya untuk station lain gitu. Nah, yang pertama identifikasi tadi ya, kalau saya lihat tadi mengidentifikasi waste yang ada cocok menggunakan value stream mapping. Ya, karena di dalam value stream mapping diketahui yang namanya istilah waste. Sementara di HMMI, di Hino itu tahunya adalah tadi kan bahwa ada 3 diidentifikasi. Ya. Bagaimana, saya setuju juga ini bagus sih ya. Bagaimana istilah yang ada di perusahaan itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa ke teknik industrian lah, teori. Ya, tadi Pak Cewi udah nyampaikan. Itu bagus sebagai salah satu terminologi di awal bahwa bagi yang mendengarkan atau bagi yang nanti akan membahas, ini loh kalau di perusahaan tuh seperti ini, kemudian di TI seperti ini, nanti dikembalikan dalam bentuk hasil penelitiannya itu menjadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, jadi yang pertama ada 2 langkah dalam mengidentifikasi, saya setuju ini. Tapi memang karena Wisnu kan dimulai, ini ciri khasnya bimbingan Bu Arum nih ya, dimulai dengan diskusi dan membuat dulu kerangka berpikirnya gitu. Ini mau kemana, mau pakai apa gitu. Sehingga begitu Bu atau Pak, saya mau seminar gitu SUP. Nah, landasan teori atau konsep-konsep teorinya itu ada beberapa yang memang belum lengkap. Gitu ya. Tadi VSM ketinggalan. Kemudian Pareto chart, Pareto dan seterusnya itu juga saya lihat belum ada tuh ya. Padahal itu adalah hal yang penting pada saat Anda memulai untuk melakukan identifikasi proses kerja. Jadi tapi ini bagus lah, karena sudah ada kerangka, Bu Arum mengajarkan begitu. Jadi ada proses cara berpikir, nanti tinggal, ini ada, masukin teori ini, masuk teori ini. Jadi udah ada ininya lah, outline-nya udah ada. Tinggal nanti di bab 2 dimasukin. Termasuk bukan hanya buku ya, tapi saran saya ada beberapa papers yang Anda bisa masukkan mengenai Pareto chart atau value stream mapping ya yang relevan, karena kan bagus. Baik. Nah, berkaitan dengan value stream mapping, dari Pareto ketahuan mana model truk ya yang memiliki efisiensi paling rendah, ketemulah itu, kemudian baru dipetakan proses kerja efisiensi rendahnya dari seluruh proses yang ada pakai value stream mapping, ya. Nah itu kan nanti ketemu, coba berikutnya setelah identifikasi proses kerja, berikutnya itu kan elemen kerja kan. Nah pada langkah yang kedua, ini enaknya runut, ini Bu Arum luar biasa nih kan. Identifikasi elemen kerja. Nah inilah bagaimana Anda melakukan observasi menggunakan video gitu kan. Nah nanti ini pun termasuk yang di dalam bab 2 kurang rinci. Jadi elemen gerakannya itu kan hanya terblik aja ya. Tapi misalkan dengan motion study ya, di bukunya yang ada, Pak Cevi punya lah bukunya. Itu diperlihatkan bagaimana melakukan pengamatan dengan menggunakan video. Jadi itu kan harus dilakukan. Sementara di bab 3 Anda ini kurang bisa melakukan secara teknis detailnya dalam flowchart, itu terlalu normatif kalau saya lihat ya. Kayak misalkan untuk menekan waste, mulai mencari akar penyebab permasalahan, menentukan standar kondisi, itu kayak gerbong kereta gitu. Harusnya lebih lugas, lebih bagus dalam menentukan detail proses yang dilakukan setiap step. Jadi tadi dari proses kerja buat suatu flowchart tersendiri seperti ini ya. Kemudian nanti identifikasi elemen kerja, itu juga buat lagi seperti apa. Nanti tinggal dibuat deskripsi-deskripsinya gitu. Ya. Yang ketiga itu di pengelompokkan elemen kerja. Coba tadi ada ya kelompok-kelompoknya yang di pengelompokan ini kan yang diketahui di HMMI itu kan ada 3. Jadi yang value itu kencangkan, ya, kemudian yang non value itu adalah memegang supporting equipment lah ya, kayak torsi dan yang lain begitu. Kemudian yang ketiga non value itu walking, jalan pokoknya menuju kemana ya.
melakukan apa gitu. Nah, ini nanti akan diterjemahkan ke dalam yang kita pelajari gitu ya. Ya. Ada yang ini apa yang kita maksudkan nanti dengan value added work, non value added work, dan apa terakhir waste ya, waste-nya. Nah, barulah setelah dikelompokkan masuk ke identifikasi waste-nya. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam elemen kerja yang menggunakan coba Wisnu bisa naikin dulu ke sebelum ini nih. Sebelum ke Terblik, reminding aja yang tadi ada 4 apa namanya penelitian tadi ya. Ya. State of the art. Yang state of the art, yang State of the art. Ya. Kan ini harus konsisten. Pertama, tadi film stream mapping clear. Memang di awal kita pakai itu. Kedua, analisis perancangan kerja. Analisis perancangan kerja ini kaitannya dengan desain. Tadi Bu Arum sudah menyampaikan. Nanti ujungnya desain, rancang nggak? Gitu. Iya, berarti ada perancangan. Tapi kalau nggak ada, jangan masuk ya Bu Arum ya. Jadi, kalau perancangan oke, karena merancang. Ketiga, ergonomi. Nah, sisi ergonomi ini tadi kan ada kaitan dengan anatomi tubuh ya dalam melakukan proses kerja. Ini harus ada pembahasannya. Coba balik lagi ke bawah. Kalau Terblik udah jelas ya. Kembali lagi ke yang 4, langkah yang keempat. Halo? Wisnu kayaknya lagi freeze ya? Hilang tuh bisa. Freeze kayaknya. Baterai kali. Bisa. Lagi freeze. Mudah-mudahan nggak Cikampek nggak kena pemadaman listrik juga. Khawatirnya tadi di Karawang, terus Cikampek bergeser. nggak geser. Jauh banget ya. Lompat Dari dulu ya. Purwakarta. Oh kan bener Nah, hilang. ya. Bener. Yang Hilang. Mudah-mudahan sih nggak mati listrik. Iya, kasihan ya. Kasihan. Begitu mahasiswanya. Pemadaman Begini, Bu, bergilir, kalau Pak Riza. Bergilir. Pemadaman bergilir. Kenapa Pak Cepi ya? Bergilir karena kurang listrik apa? Pasokan Iya kan. listrik menurun. Pemadaman ya. Iya kan pasokan menurun, Pak. Pasokan menurun ya. Uang Karena berkurang. kemarau ya. Yang kerja sedikit. Yang kerja sedikit. Jadi banyak dimatiin. Iya. PLN dimatiin. Kebutuhan work from home kan banyak. Kebutuhan work from home banyak. Ya. Tapi Iya, Wisnu Pak kan Cepi. apa Binde? Sebenarnya ini bukan karena kompetensi saya, Pak. Saya sudah minta diganti sama Pak Yogi nih. Harusnya Dia Pak bilang- Cepi. Eh, Gak apa-apa, Bu. nggak boleh sama Pak Yogi. Iya. Gak apa-apa, Bu. Dibagi 3 sama dibagi 4. Nggak tahu saya. Baru Yang justru terpenting ada 4, soalnya nggak bisa nyalahin. justru yang paling penting itu meletakkan dasar risetnya, Bu. Metodologinya Oh, iya. itu yang penting, Bu. Ya, tapi kan saya udah mengantarkan. Maka Oh, saya udah bilang, bagus. Iya, Bu. Oke, bisa Wisnu tuh. sudah on, bisa? Lagi. Maaf Pak, mati listrik Pak. Oke, Oh, iya. Pak Wisnu bisa gabung lagi? bisa Bisa, sudah. bisa Pak. Ya. Tadi Ya, tadi silakan, putus Pak Yogi. apa bukan pemadaman listrik nyambung ke Cikampek enggak ya? Oke, di share screen lagi yang tadi. Jadi kalau menurut saya kerangkanya sudah bagus karena Bu Arum juga sudah mengarahkan sedemikian rupa sehingga runtutannya udah jelas. Hanya sekarang istilahnya outline-nya udah ada nih. Gelas-gelasnya udah ada, tinggal diisi. Nah, diisinya ini Pak Wisnu tadi saya sampaikan bahwa yang pertama di landasan teori VSM, teori tentang konsep VSM harus ada bukan hanya dari e-book, nanti saya akan berikan e-booknya ya. Juga dari papers, jadi jurnal-jurnal yang terbaru. Begitu pula dengan yang berkaitan dengan apa tadi ya teori yang kedua yang masih nggak ada tuh ya. Bentar, saya lupa tadi. Pareto Pak. Pareto ya, Pareto Pareto. betul. Paretonya juga dimasukkan ya dalam landasan teori dan tujuan pustaka. Oke. Kemudian, nah kaitan dengan analisis perancangan kerja dan ergonominya itu harus dijelaskan dengan baik di landasan teori. Ya, jadi banyaknya tadi saya lihat banyaknya di 17 elemen gerakan di Terblik. Tapi yang di APK-nya dan ergonominya harus dikaitkan.
terutama berkaitan dengan, memang ada di sana posisi tubuh pada saat berdiri ya, itu sudah ada, itu kaitan dengan ergonominya. Nah, supaya runut, coba saya langsung ke bawah ya, yang mana, yang langkah-langkahnya, Pak Wisnu, yang langkah-langkah tadi. Oke. Yang di tadi udah sampai mana ya? Udah yang waste untuk tiap elemen kerja. Identifikasi waste untuk tiap elemen kerja. Nah, ini kan tadi sudah ada 3 kelompok ya yang saya sampaikan tadi. Jadi kan Wisnu mencoba dari yang disampaikan tadi oleh alatnya HMMI dengan apa tadi? Temotoko dan Temotoko itu kemudian kan saya setuju ya, tapi ini tidak tertulis loh, belum tertulis dengan baik ya, di state dengan baik bahwa Temotoko itu ternyata hasilnya kan masih kurang ya. Kita perusahaan nggak tahu, betul ya, perusahaan nggak tahu di bagian mana sih yang harus di reduce gitu kan. Nah, dengan pendekatan sekarang yang ke teknik industrian kita, pendekatan VSM ya atau lean manufacturing, ada 3 kelompok besar. Nah, ini poin penting loh, saya pikir ya bagus itu ya. Kan Temotoko itu adalah kebijakan perusahaan harus digunakan, tapi sementara hasil produktivitas reduksi terhadap waste itu kok masih kecil. Gitu ya. Nah, setelah masuk dengan menggunakan lean manufacturing, dengan menggunakan 3 identifikasi kelompok atau 3 tipe, makin jelas mana saja yang harus itu kan. Ini bagus, saya pikir ini kontribusinya besar itu di situ ya. Ini harus di blow up, harus ditulis, dideskripsikan dengan baik. Saya khawatir banyak yang ketinggalan gitu, banyak yang tertinggal tulisannya. Kalau Wisnu itu kan cepetnya ini loh, gitu, tapi pas nulis nggak detail gitu. Nulisnya tuh kurang ini gitu, kurang bisa dituliskan gitu. Ya. Ini nanti harus latihan lah ya diberikan. Nah, kemudian hal lain berkaitan dengan di dalam 3 tipe ini ya, saya setuju karena sudah ada panduannya, elemen-elemen gerakannya, apalagi tadi pakai observal dengan motion study, pakai video ya. Dan saya nggak tahu nih sudah dimulai atau belum, saya belum tahu. Belum, Pak. Belum ya, oke. Tadinya mau mulai 2019. Ya. Ini kalau WFH cuma lagi pandemi, Pak. Pandemi gimana nih? Jadi lagi off dulu produksinya, Pak. Off dulu. Kira-kira sampai kapan? Kamu kalau rencana itu mudah-mudahan sih rencana kita itu di Oktober ini September ya, tanggal 14 Pak mulai produksi lagi, Pak. Oh, oke. Jadi bisa ya minggu-minggu ini ya. Oke. Nah, terakhir dari saya itu kaitannya dengan pembuatan operator balancing chart. Nah, di dalam tulisannya Anda tidak menuliskan. Saya kan kalau salah waktu kemarin telahan ya memberikan coba untuk operating balancing chart desainnya itu dituliskan cara membuatnya. Caranya. Kan kalau di dalam bab 3 yang disampaikan itu hanya begini. Hasil perbaikan dengan menghilangkan waste pada elemen gerakan kerja operator akan disajikan pada operator balancing chart. Tujuannya adalah nah itu nggak ada ilustrasinya gitu. Nggak ada ilustrasinya. Kalau saya, Pak Cevi, Bu Arum, dan Pak Riza yang orang TI mungkin tahu ya operator balancing chart. Yang diagram ya, yang di situ ada antara operator mengerjakan pekerjaan ya, itu balancingnya kelihatan gitu, mana mengerjakan apa gitu. Tapi kan orang lain yang membaca bingung kayak gimana gitu. Nah itu di bab 3. Jadi seperti apa operator balancing chart itu disusun dan bisa berikan chartnya seperti apa gitu. Yang akan didesain. Kan nanti juga perancangan operator balancing chart. Berarti yang akan didesain chartnya seperti apa. Saya pikir sih itu hanya itu ya. Jadi poin-poinnya udah jelas gitu ya, kerangkanya sudah jelas, hanya detailing gitu ya, detail-detail ini yang harus diisi.
Nah, ditambah tadi bab 2 landasan teorinya, konsep pinjam pustakanya, tambahkan beberapa teori-teorinya. Daftar pustaka ada yang hilang nih, saya nggak lihat daftar pustaka. Nah, itu nanti daftar pustaka harus nggak boleh ada yang kelewat. Dan flowchart yang di bab 3 mungkin bisa diperbaiki nanti ya. Ini nggak seperti ini. Jadi harus dibedakan mana langkah-langkah pemecahan masalah atau langkah penelitian atau metodologi penelitian dan mana yang masuk ke dalam langkah metodenya gitu, langkah-langkah metodenya. Nanti dipecah beberapa flowchart dan nanti dibuat deskripsinya. Baik, Pak. Tapi ini saya rasa sih udah on the track ya Bu Arum ya. Apalagi bicara lean manufacturing, ada VSM. Nah Bu Arum tuh nggak pedenya begitu di belakangnya pakai Terblik gitu. Padahal value stream mapping, lean manufacturing udah kerjanya Bu Arum gitu. Jadi it's okay nggak apa-apa Bu Arum. Ini kita udah bagus ya. Nanti di 17 gerakan Terblik itu sebetulnya sudah tersusun Pak Cevi ya. Sudah ada ya. Iya, Pak. Jadi satu elemen itu apa, ngapain aja udah jelas, sudah ada. Jadi saya yakin Wisnu juga nggak akan kesasar, maksud saya gitu. Baik, dari saya cukup begitu Pak Cevi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yogi. Yang berikutnya saya persilahkan Bapak Dr. Insinyur Riza Fatwani, Magister Teknik sebagai penguji yang kedua. Mangga Pak Riza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duh, punten Ibu Haji ya. Jarang ketemu sama Bu Haji Baru nih. ketemu ya? Ketemu diskusi nggak apa-apa Bu ya. Kita dari ini aja. Dari Maret Pak Riza, Februari akhir kita nggak ketemu. Ya apalagi dalam sidang ini jarang ketemu Bu Haji nih. Iya, jarang. Oke, saya lihat ini ada beberapa koreksi dulu ya di awal itu di halaman 2020 ya, Wisnu di cover ya. Bukan 2018. Di cover ini ya, cover laporannya ya. Nah, itu. Kedua juga di latar belakang memang di sini lebih banyak mengenai produksi ya, target-target ya, tapi lebih spesifik bahwa terjadi pemborosan sehingga kita memerlukan Terblik ini belum terlalu muncul kelihatannya Pak Wisnu ya. Tolong bisa juga dilengkapi aja ya latar belakang ya. Karena di sini kalau saya lihat gitu ya, tenaga kerja di laporannya UMR, Purwakarta, target selesai gitu ya. Itu kan lebih ke deskripsi umumnya produksinya gitu. Tapi uraian dan persoalan perlu dijelaskan di awal kelihatannya ya, di latar belakang ini jelaskan sehingga kita perlu seperti itu. Yang kedua, ketiga juga perumusan masalah dan tujuan coba disinkronkan lagi dengan judul ya. Kalau kita bicara judul kan besarnya kan value stream mapping ya, Terblik ya. Jadi di dalam tujuan penelitian kan Anda lebih spesifik ya, mampu oleh segala gerakan kerja tidak memberikan nilai, yang kedua mampu eliminasi gerakan yang tidak bernilai, apakah itu sebenarnya dalam satu pekerjaan menganalisis itu gitu ya, tidak harus dipisah mungkin ya, masuk ke dalam apa, dalam Terblik, dalam mana gitu ya. Ketiga, mengetahui pengaruh eliminasi. Nah, ini jadi maksudnya dari bahasa ini tujuan penelitian ini lebih operasional kelihatannya dibanding dengan judulnya itu sendiri gitu ya, judulnya perlu mapping dan analisis Terblik itu ya. Tolong disinkronkan lagi nanti ya Pak Wisnu ya. Tujuannya juga sama, ini harus seperti ini ya. Jadi kalau menurut saya nih harus diakomodir dalam tujuan itu. Jadi dari tujuan itu nanti kelihatan sebenarnya nyambung dengan judulnya seperti itu. Itu koreksi ya kurang lebih dari catatan saya ya. Berikutnya adalah ada beberapa hal ya yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya kontribusi dari Anda melakukan Terblik, analisis Terblik, gerakan Terblik ini terhadap lean manufaktur ya, karena kalau bicara lean manufaktur kan tidak hanya gerakan kerja operator ya, banyak juga yang lain-lain ya. Nah maksudnya nanti yang Anda harapkan dengan adanya Terblik ini, apakah pengaruhnya itu signifikan nggak terhadap lean manufaktur gitu.
Ya, jadi memang tidak hanya itu saja. Kira-kira gimana Pak Wisnu? Ya Pak, ya yang pertama saya masuk ke lean manufacture itu kan ada berbagai macam waste ya Pak yang di lean manufacture. Ya. Nah, dari dari value stream mapping itu nanti kan ada rincian lagi Pak bahwa ada efisiensi kerja dari stasiun kerja itu Pak. Ya. Nah, salah satu waste yang ada itu kan efisiensi yang rendah. Kebetulan di permasalahan utama di perusahaan saya itu bahwa efisiensi kerja dari operatornya yang rendah Pak. Kalau untuk efisiensi yang lain ini sudah maksimal gitu. Nah, karena gerakan kerja inilah yang mengakibatkan ongkos atau harga dari produk Hino itu tinggi Pak dibanding yang lain. Dan sejalan dengan kebijakan perusahaan pun sama, bahwa kita tahun depan itu kalau bisa ini secara istilahnya kalau Presiden Direktur ngomong Pak, dengan jumlah orang yang sama bisa menghasilkan produk yang lebih Pak. Jadi kan efisiensi harus lebih tinggi 50% gitu Pak. Ya. Jadi produktivitas lebih tinggi. Jadi arti gini, betul ya. Jadi nanti yang maksud saya tadi di dalam pendahuluannya diuraikan, sehingga kenapa Anda mengukur terblik dalam lean manufacture tadi? Oh, karena memang banyak waste yang terjadi akibat di operator kan, begitu ya? Ya. Nah, jadi itu data-data masalahnya dimunculkan aja di dalam pendahuluan, sehingga kenapa melakukan terblik gitu ya? Makanya saya tanya kontribusinya bagaimana ini, ya sehingga dengan harapan meneliti analisis gerakan terblik ini ya bisa nanti kan jelas signifikan gitu perubahannya gitu ya, seperti itu. Baik Pak. Ya itu Pak Wisnu ya kalau saya lihat. Terus tadi Pak Yogi sudah menyinggung video gitu pengamatan. Idealnya begitu ya Pak Yogi, harusnya kan ada video namanya udah gerakan ya di video. Oh ini Pak gerakan awal, nanti di terbliknya nanti begini. Jadi ada informasi perubahannya seperti apa sih sebenarnya realnya gitu ya. Kalau idealnya seperti itu ya, atau foto atau gimana lah nantinya ya, setelah itu perubahan seperti apa. Didukung itulah kelihatannya. Berikutnya adalah di dalam bab 3 memang perlu Anda membuat kerangka pikir yang utamanya. Grand design penelitian seperti apa sih sebenarnya gitu, yang besarnya gitu ya. Kan ini ada value stream mapping, Anda lihat di state of the art itu ada analisis perancangan kerja, ergonominya juga ada ya. Terbliknya ada, value stream mappingnya ada dibanding jurnal-jurnal yang lain. Pak Wisnu ini yang paling semuanya ada gitu ya. Orang lain cuma terblik aja, orang lain cuma ekonomi aja, tapi Pak Wisnu ya banyak semuanya dikaji. Nah, saya ingin coba dibuat kerangka besarnya gitu ya, grand design penelitiannya dibuat, ya, sehingga kita ketahuan bagaimana keterkaitan nanti di state of the art tadi ya, seperti itu. Pak Yogi sudah menyinggung sebenarnya dari tadi sudah. Nanti diturunkan ke kerangka-kerangka operasionalnya gitu, operasionalnya di seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari peneliti payungnya teorinya apa sih sebenarnya yang besarnya gitu ya. Ya apa ergonomi, apa lean manufaktur atau apa gitu ya. Jadi ada semacam hierarki penelitian, hierarki teori yang digunakan di sini gitu ya, Pak Wisnu ya. Jadi karena state of the art-nya cumanya ada gitu, yang lain cuma 2. Bisa jadi orang lain cuma mikirnya itu aja gitu, tapi Pak Wisnu kan sudah ingin menggabung semua gitu ya. Jadi bagaimana itu membangun sebuah grand penelitiannya seperti apa. Ini bagus, saya setuju dengan tadi, ini bagus sekali sebenarnya. Jadi core kompetensi TI-nya memang muncul nih, Bu Haji, nih kelihatan memang ya, betul. kita kondisi kental bener, dan memang itu orang TI itu itulah seperti itu ya. Bagus sekali, tapi saya lihat juga di PPT Anda dengan laporan bagus PPT kamu saya. Itu konsultan aja ya, begitu presentasi mau bagus, laporannya kan beres. Begitu itu ya. Yang saya koreksi dari Wisnu tuh itu, dia bikin gambaran gininya oke, bagus, tapi begitu nulis, ada beberapa gambar tadi bagus sekali, itu bisa sih dijabarkan ke dalam bentuk bab 3-nya Pak Wisnu ya. Ya jadi kesannya kita memang membuat PPT itu base-nya dari laporan. Jadi kadang-kadang PPT itu
ada inovasi sendiri yang belum sempat terlaporkan. Kalau bisa jangan ya dimasukkan. Tapi saya apresiasi lah, saya bagus kebetulan alumni juga, alumni kita. Dan memang penelitian seperti ini itu pasti oleh mahasiswa yang bekerja di perusahaan manufaktur. Kalau mahasiswa hanya reguler ini sulit mengerjakan seperti ini. Ya, karena memang ini faktual betul ya di pabrik seperti apa. Makanya ya alhamdulillah lah memang alumni kita bekerja di sana banyak memberikan kontribusi ya seperti itu. Kelihatannya Pak Cepi ya seperti itu aja karena ini masih SUP ya, kita masukkan saja. Terima kasih Pak Cepi. Ya. Baik, terima kasih Pak Riza. Dari saya mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan. Kalau saya PT Hino Motor Indonesia ini perusahaan yang sangat baik ya, sampai dia memberikan sebuah nama baru, Temotoka, untuk sebuah perbaikan yang mungkin menurut orang lain kecil gitu ya, elemen gerakan. Loh, kita mikir elemen gerakan ngapain gitu, masih punya perusahaan yang besar. Padahal kita tahu bahwa dari sesuatu yang kecil itu kalau dikumpulkan jadi banyak, kalau berulang-ulang ya jadi besar gitu ya. Jadi sebuah persoalan. Maka sudah barang tentu PT Hino ini memikirkan itu sehingga memberikan nama sendiri untuk aktivitas ini dengan Temotoka. Saya hanya ingin memberikan beberapa catatan supaya Pak mudah untuk melakukan penelitiannya. Kalau di VSM tadi sudah jelas, kita nanti bisa tahu mana yang memberikan kontribusi value added, mana yang tidak. Jadi saya ingin Pak Wisnu dari awal sudah merencanakan sebuah penelitian yang besar, jangan sampai nanti pas di jalan tercecer gitu Pak. Jadi ide yang besar tadi jangan sampai tercecer di jalan. Jadi kalau VSM-nya saya lihat Pak Wisnu sudah jelas mengenai itu. Nah, yang mengenai perancangan sistem kerjanya, mungkin nanti Pak Wisnu juga bisa lihat bahwa di dalam perancangan sistem kerja mungkin itu ada 3 hal yang kita bagi. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan ekonomi gerakan. Jadi bagaimana seorang pekerja itu harus bekerja secara efisien di dalam sebuah stasiun kerja. Yang kedua mengenai movementnya, gerakannya harus gerakan yang sehat, yang bisa dikerjakan, jangan sampai menghasilkan cedera. Yang ketiga tentang manajemen meja kerja, Pak. Tentang manajemen meja kerja. Jadi meja kerja itu harus rapi, harus tersusun, harus hafal di mana alat bantu, di mana part, di mana kita harus memotong dan sebagainya. Jadi kalau tadi saya cerita bahwa penelitian Pak Wisnu itu penelitian engineering, karena barang tentu nanti ada cerita tentang perancangannya, bahwa Pak Wisnu akan merancang sebuah sistem kerja yang baru yang dihilangkan waste sehingga elemen kerja yang produktifnya itu lebih banyak. Terus yang ketiga mengenai ergonomi, ini juga nanti Pak Wisnu harus berikan catatan pendekatan ergonominya yang mana yang akan dipakai, apakah antropometrinya berhubungan dengan dimensi, berhubungan dengan dimensi tubuh manusia, dengan jarak meja, dengan jangkauan dan sebagainya. Atau Pak Wisnu juga akan membahas tentang hubungan manusia mesin, karena nanti di dalam operating balancing itu kita akan cerita bagaimana manusia dengan mesin atau manusia dengan manusia itu membagi pekerjaan sehingga seimbang, tidak ada satu yang berlebihan. Kalau pekerjaan itu lebih berat diberikan kepada mesin nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh lebih berat itu manusianya dibandingkan mesinnya. Itu aspek ergonomi yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan mesin. Nanti harus identifikasi yang ergonominya yang sebelah mana. Terus yang keempat itu yang berkenaan dengan elemen gerakan. Biasanya kalau kita cerita tentang elemen gerakan, saya itu buat diagram pohon, Pak Wisnu. Mulai cerita yang akan saya bahas itu pekerjaan apa, kemudian saya turunkan dari sebuah pekerjaan itu ada berapa proses,
dari sebuah proses saya turunkan lagi, jabarkan lagi menjadi beberapa tas. Satu tas itu mengandung berapa elemen gerakan. Gitu. Jadi biasanya hierarkinya seperti itu Pak Wisnu. Dari mulai pekerjaan, kemudian proses operasi, yang ketiga tas, baru kita bagi dalam elemen gerakan. Nah, jadi elemen gerakan itu merupakan bagian hierarki dari runtutan itu. Nah, yang berikutnya Pak Wisnu yang saya ingin memberikan catatan, nanti Pak Wisnu harus bisa mengidentifikasi di dalam elemen gerakan tadi, mulainya apa, akhirnya apa Pak. Nah itu biasa yang sering orang sering tidak teliti ketika cerita tentang elemen gerakan, startnya di mana, finishnya di mana Pak. Apalagi untuk elemen gerakan yang pendek, kemudian gerakan itu sering dilakukan repetitif, sehingga harus teridentifikasi dengan jelas di mana startnya, awal gerakannya, di mana akhirnya. Nah, untungnya Pak Wisnu punya ide untuk membuat videonya, sehingga dengan video tersebut, micro motion, elemen gerakan yang kecil itu bisa teridentifikasi. Sebab kalau itu agak sulit kita rangkaikan, Pak. Tapi kalau Pak Wisnu buat video, kemudian dipotong-potong jadi foto, kemudian ditampilkan dalam satu rangkaian, itu nggak apa-apa, Pak. Sehingga tingkatannya apa saja, sehingga kita bisa identifikasi yang mana yang produktif, yang mana non-produktif, kemudian yang mana yang waste. Sehingga tujuan Pak Wisnu dengan Temotoka ini untuk mengeliminasi, bukan mengurangi ya, bukan mereduksi, mengeliminasi gerakan yang tidak produktif, itu betul-betul karena elemen gerakannya sudah jelas, startnya di mana, akhirnya di mana. Jadi kalau saya membayangkan, kalau Pak Wisnu betul mengerjakan itu, ini penelitian yang luar biasa Pak. Nanti nilai publikasinya besar. Bahkan kalau saya kepikiran, bukan cuma dipublikasikan, nanti Bu Arum bisa buat jadi satu buku ini Pak, tentang elemen gerakan yang belum pernah ada bukunya sekarang. Gitu. Ya, itu saja. Maka saya persilahkan yang berikutnya Bu Arum. Terima kasih Pak Cevi. Pak Wisnu, aduh saya jadi keder ya, bicara di depan production manager, Hebat Pak Wisnu. Iya, hebat Pak Wisnu. Betul setuju dengan Pak Yogi bahwa apa yang Anda sampaikan itu jauh lebih bermakna, jauh lebih bercerita dibandingkan dengan apa yang ditulis. Tapi ya gitu mungkin dialami juga oleh bapak-bapak yang lain ya. Keterbatasan kita dalam interaksi, karena nggak bisa langsung, cerita tuh nggak bisa banyak gitu. Inginnya banyak tapi menyampaikannya bagaimana, itu sulit sekali gitu ya. Barangkali betul saya melihat ini sudah, Pak Wisnu masih ingat dulu apa ya pertama kali waktu datang pertama, Maulin Manufaktur ya? Iya Bu. Apa ya, lupa ya. Pokoknya waktu itu abu-abu banget gitu, belum seperti ini sama sekali. Iya. Nah, waktu itu Maulin, kalau nggak salah idenya ya. Ya. Nah, kalau mau bicara sampai lin aja, nanti yang akan berkurang itu hanya waste jenis besarnya, bukan jenis kecilnya, bukan kegerakan. Jadi betul tadi kalau dibilang ada grand design gitu ya, mulainya dengan yang mana dulu, dengan leaning dulu. Dari lean ketemu waste-nya adalah digerakkan, dari gerakan terus ada teliti lagi baru pakai value stream. Barangkali itu yang dimaksud Pak Reza ya. Reza. Menulis itu sama sekali tidak mudah begitu ya. Nah, saya biarkan saja kemarin itu ya. Tetapi alhamdulillah penyajiannya bagus. Karena saya nggak mau menghambat. Sebab kalau saya mau minta sempurna dulu, maka nggak jadi-jadi nanti keburu KTH kalau kata orang Sunda bilang ya, keburu tehoyong gitu ya. Karena disalahin terus. Jadi memang saya biarkan, tetapi alhamdulillah idenya banyak sehingga nampak kurangnya di mana-mana, itu sangat mudah untuk disempurnakan. Mungkin salah satu tujuan dari seminar ini adalah mencari apa yang harus diperbaiki, diisi di mana bolong-bolongnya
Ya, ibarat puzzle itu ada yang ketumpuk sedikit, tetapi ada juga yang belum ada, yang masih kosong itu sehingga di situ diisi. Menurut saya tidak ada masalah. Dari pembicaraan sekian saya ingin cek dulu Pak Wisnu, apakah dimengerti dari pembicaraan-pembicaraan yang tadi, di mana kurangnya dan bagaimana harus menambahkannya. Terus terang saya nggak bisa bicara banyak kalau nggak ketemu lewat suara, agak sulit gitu. Ya. Tapi nangkep nggak? Ya, kalau dari penjabaran dari Pak Yogi, Pak Riza dengan Pak Cevi, Bu, sudah saya catat semua, Bu. Memang yang dibutuhkan kan kalau yang saya gambarkan cuma flowchart umum saja ya Bu ya. Tapi dari Pak Riza tuh yang rincian-rinciannya juga disampaikan, karena kalau penelitian itu harusnya menyampaikan yang bagus gitu Bu, karena ini kan cuma umum gitu, jadi kurang spesifik gitu Bu. Tapi sini sudah saya tulis. Kemudian saya melihat memang betul ya, semua juga setuju. Penelitian yang Anda lakukan itu keren ini. Kental TI-nya, tapi masih tetap mengikuti kekinian karena sudah menggunakan value stream sebagai alat yang baru, sudah masuk ke learning sebagai pendekatan baru. Jadi memang kental sekali TI-nya di sini. Saya suka sekali, cuman memang tidak sulit ya kalau lihat apa yang akan dikerjakan. Saya membayangkan Hino itu pekerjaannya kalau tadi masukan dari Pak Cevi bagus sekali, takut ada yang terlewat tadi ya, Anda catat baik-baik itu ya. Di gerakan elemen gerakan, diagram pohon katanya. Diagram pohon untuk membuat Hino kira-kira segede apa ya? Kira-kira sebesar apa Pak? Ada berapa proses kalau saya bayangkan? Makanya dipilih sebuah pekerjaan aja Bu. Ya, maksud saya, tapi kan datanya harus dikumpulkan, jadi kebayang begitu. Nanti kita akan mulai satu dulu proses. Nah, Pak, menurut Pak Wisnu ada berapa proses tuh? Kalau ini itu ada proses machining, ada proses welding, painting, assembling Bu. Ya, itu proses itu ya. Tapi itu proses sih. Maksud saya proses untuk assembling kan? Proses untuk assembling Hino itu ada berapa itu ya? Kalau dikelompokkan? Ada 12 station kalau. Oh, 12 stasiun. Oke. Nah, sekarang di stasiun 1 atau di stasiun salah satu itu ada beberapa tas. Ada berapa tas ya satu stasiun itu kira-kira? Banyak ya Bu, belum dilihat dulu. Ada nggak? Kalau dari ada 50 mungkin Bu. 50, oke. Saya kok membayangkan ada ratus gitu sampai ke situ. Ya 50. Padahal tasnya itu ada banyak di proses itu. Nah, ini kita pilih salah satu udah. Kita definisikan dulu prosesnya, lalu pilih yang paling bermasalah di sini. Kemudian di setiap proses diuraikan menjadi berapa tas. Ada 50 tas. Nah, di setiap tas nanti kita pilih lagi tas mana yang paling bermasalah. Betul ya Pak ya? Nah, kemudian tas yang bermasalah digambarkan lagi ada berapa elemen. Ya. Kira-kira ya Pak ya, kira-kira ini. Satu tas itu berapa elemen gerakan? Kira-kira aja. Iya, bisa 17-17-nya ada dan berulang Bu. Oh iya, elemen yang kalau 17-nya itu kan apa namanya? Identifikasi di setiap gerakan. Ada 17 elemen. Padahal gerakannya itu sendiri ada modus atau bukan mod ya. Bentuk gerakannya ada berapa? Kan banyak sekali ya Pak ya? Banyak Bu, iya banyak Bu ya. Terbayang saya begitu. Terus kemudian baru dilakukan mikronya ini nanti ceritanya. Nah, iya. Apakah elemen gerakan di salah satu tas yang bermasalah, dari proses yang bermasalah, dari yang ada di proses keseluruhan departemen begitu atau gimana itu Pak Wisnu? Iya. Ya, kayaknya besar bisa, sekali Bu. gitu. Iya Bu, bisa diwakili yang tas paling bermasalah aja Bu. Nah itu makanya. Di situ kan ya. Iya Bu. Banyak nggak Pak Wisnu nanti? Banyak. Jadi, ya. Hanya ambil videonya itu hanya untuk elemen gerakan yang paling elemen gerakan, semua elemen gerakan dari tas yang paling bermasalah untuk proses yang bermasalah, dari di atasnya lagi ya.
aktivitas Iya, yang paling iya. sederhana. Iya Kira-kira gitu, Bu. gitu. Ya, Betul. ya. Tapi baru menggambarkan datanya aja sudah kebayang itu berapa halaman untuk menggambarkan Iya, Bu. gerakan begitu. Jadi ada banyak sekali. Nah, maksud saya, apakah nanti tidak terlalu berat ya? Jadi membayangkan beratnya itu tugasnya Pak Wisnu nih. Atau gini aja pertanyaan saya, dari proses-proses ini manakah yang menurut Pak Wisnu belum dikuasai? Itu belum terbayang. Sebenarnya kalau untuk prosesnya sekarang kan saya ke proses assembling, Bu. Ya. Nah, Oh, iya. ya, Oh, di jadi assembling ya? ya assembling saja, Bu. Ya, kalau assembling ya. Ya lupa saya pikir pembuatan Hino. Ya di assemblingnya aja ya. Oke. Assembling aja, Bu. Ya. Enggak, tadi kan ada ini kan baru di yang dari Pak Cevi tadi kan, oke. Ada 4 ya, ada value stream, ada ergonomi, ada elemen gerakan. Terus ada perancangan sistem kerja. Nah, Iya. yang paling belum dikuasai Pak Wisnu yang mana ini? Kalau kebetulan memang bidang kerja saya kan di lean manufaktur juga, Bu. Jadi tinggal istilahnya saja mungkin, Bu, dicocokin dengan teknik industri gitu, Bu. Oh, ya. Baik. Nggak ada masalah. Ya syukur deh kalau gitu. Nah, barangkali sekarang kalau saya melihat ini kembali jadi saya juga agak bingung juga. Ada banyak pilihan. Ya. Mohon dosen-dosen yang lain juga memberikan memberikan arahannya. Bisa nanti judulnya kira-kira eliminasi gerakan. Maka fokus penelitian kita hanya di eliminasi gerakan yang berdampak kepada reduksi cycle time, ya, yang berdampak kepada rancangan sistem kerja, ya, sehingga berdampak kepada profit, produktivitas. Atau boleh juga fokus kita pada reduksi cycle time, ya, melalui elemen gerakan. Karena sebagaimana tujuannya itu nanti akan menentukan langkah-langkah gitu, ya. Fokusnya tuh di mana? Atau akan kepada perancangan ulang sistem kerja dengan cara mengurangi elemen gerakan dan seterusnya. Jadi komponennya tetap 4, tapi fokusnya yang mana? Gitu. Atau di peningkatan produktivitas. 4 ini bisa. Saya kalau fokusnya di eliminasi gerakan, ya, itu lean manufacturing, maka kita akan bergerak di eliminasi saja. Kalau fokusnya pada perancangan sistem kerja menjadi lain, kita nggak bisa buat semuanya sama. Gitu. Kita harus menentukan yang mana yang akan menjadi fokus. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Wisnu dulu, kira-kira yang mana yang akan menjadi fokus? Mau ke eliminasi gerakannya, mau ke reduksi cycle time-nya, mau ke rancangan sistem kerja, atau mau ke peningkatan produktivitas? Kalau ujungnya sih saya pengennya peningkatan produktivitas, Bu. Ya, peningkatan produktivitas. Ya. Jadi kalau gitu yang lain menjadi penunjang atau menjadi dampak. Nah, saya mohon saran sekarang dari Pak Cevi. Ini karena kompetensi beliau di situ. Iya, Bu. Bisa, Bu, kita cerita tentang peningkatan produktivitas, karena tadi kalau kita sudah bisa membuang yang elemen gerakan yang non produktif, itu kan nanti kalau kita ukur waktu bakunya, berarti waktu kita bisa lebih pendek, sudah bisa menghilangkan gerakan yang waste, Bu. Atau otomatis kalau kita buat perbandingan output sama input, nanti kita bisa lihat indeks produktivitasnya meningkat, Bu. Iya. Kalau fokusnya di peningkatan produktivitas, maka saya akan mulai dulu dari produktivitas gitu. Nggak mulai dari leaning, nggak mulai dari. Betul, Bu. Kalau kita mau reduksi cycle time, nah ini dari reduksi cycle time juga bisa. Kalau saya mulai dari eliminasi gerakan, maka betul-betul dari lean manufaktur dulu, yang kemudian ditemukan adalah ini. Jadi agak bingung gitu sayanya. Sebenarnya saya masih bingung di mana. 4-4-nya mungkin. Ada 4 pilihan, eliminasi gerakan, reduksi cycle time,
perancangan sistem kerja atau peningkatan produktivitas. Iya, iya, iya. Itu empat-empatnya mungkin. Pak Yogi ada saran? Pak Reza ada saran? Kalau saya usul Ya, saya akan Pak- Mangga Pak Yogi katanya. oh ya Bu. Kalau saya lihat sih sebetulnya produktivitas itu di ujung kan Bu. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas itu. Kemana aja bisa Pak. Ya betul. Iya. Nah, Mulai dari mana dan ujung. betul. Nah, Yang desain tadi kelihatan gitu. ya. Jadi kalau saya memang ada 4. Ini tinggal apa ya namanya fokus teori yang mendukung di awalnya tuh Ya. apa ya? Kalau lean manufacturing kan mungkin saya bisa masuk ya, Bude bisa gitu. Tapi kalau begitu diawali elemen gerakan lebih kepada perancangan dari sistem kerja, mungkin ranahnya Pak Cevi gitu. Iya. Pak Cevi bisa. Gitu, Jadi- hanya itu aja ya alasannya Betul. ya. Jadi tinggal Saya tetap ada di sana. yang mana aja. Tapi ujungnya memang peningkatan produktivitas. Ya, Ujungnya betul. Ya, oh gitu yang aja ya. mau diawali dengan apa gitu. Nah, Ini itu sih yang tinggal- saya juga masuk Tinggal eye catching-nya aja Bu. Eye catching. Riset bagus yang mana gitu yang Baik. Barangkali ada saran gitu. Saya sendiri kemana-mana memang bisa ini. Pak Riza, mangga. Oh iya, Bu. Kalau saya seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya uraikan saja persoalan manufaktur itu apa di perusahaan tersebut. Jadi Ya, ada mau beberapa, fokusnya di mana Pak? Kita dan mau fokusnya nanti fokusnya itu nanti tetap Bu, tools yang kita pakai adalah nanti ke terbliknya tadi gitu. Ya, Kata Pak Cepi tadi. Jadi Ya. toolsnya mah itu tools yang akan kita pakai untuk tadi mengurangi waste tadi. Nah, dengan bahwa payungnya tadi kita melihat bahwa di situ terjadi beberapa pemborosan. Nah, pemborosan itu diidentifikasi ternyata bahwa memang operator masalahnya. Nah, toolsnya, maka terblik ini yang dipakai untuk menyelesaikannya, Bu. Tujuannya targetnya tadi. masih di belakang ya. Sebagai toolnya, Bu. Sebagai toolnya itu dipakai. Kayaknya semuanya setuju Di targetnya di belakang ya. Iya, iya. Ininya masalahnya itu Satu. mangga Ya. Iya, betul. Kurang lebih lah, Bu. Gitu. gitu ya. Oke. Iya. Tadinya saya mau expose di eliminasi gerakan Pak, tapi itu tadi bukan kompetensi saya. Mau di judulnya perancangan sistem kerja, ntar diketawain yang lain gitu. Padahal memang merancang sistem kerja, cuma menjadi output nanti. Ya, baik kalau memang itu disetujui. Jadi Pak Wisnu dengar apa namanya betul dengar ya. Tesisnya ini bagus sekali, cuman kita menyampaikannya harus runtut. Tergantung kita mau fokusnya di mana. Ya, ujungnya di terblik. Ya, jadi bukan di depan terbliknya. Jadi boleh dengan apapun juga. Nanti kita pikirlah bagaimana. Tetapi kira-kira seperti itu. Jadi masih banyak lubang kalau dikaitkan dengan fokus yang akan kita pilih. Nanti kita mesti buat ulang. Saya sengaja sebenarnya kalau dilihat ini cepat ya Pak Wisnu ya. Berapa kali pertemuan sih, sangat sedikit ya pertemuan. Mungkin ketemu cuma sekali, 2 kali di kampus dulu ya Pak ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Sisanya cuma telepon bicara. Itu sama sekali saya tidak bisa memberikan kontribusi banyak. Jadi ini masih apa ya? Ya seperti itu aja adanya, ada bolong nggak apa-apa lah, nanti juga diperbaiki dalam seminar. Tapi mudah-mudahan dengan pertemuan ini maka Pak Wisnu juga menjadi sama, ternyata keraguan saya itu terjawab ya, dan sekarang tinggal Pak Wisnu mengisinya di sebelah mana. Nanti kita sepakat aja kita mau fokus di mana gitu. Ya, Bu. Ya. Rasanya keren sekali kalau ini nanti jadi Pak. Bisa menjadi referensi buat apa namanya kelas reguler untuk melakukan penelitian. Saya nggak melihat ada kurangnya kecuali tadi apa namanya gambarnya sudah jelas, cuman puzzle-nya masih banyak yang belum terisi, masih hilang, belum terisi. Nanti itu diisi saja. Kalau bab 2 memang sementara saya nggak periksa untuk seminar ya, mangga silahkan aja, tetapi yang penting semuanya ada karena memang ini kan baru usulan, jadi pasti belum lengkap lah ya. Nanti dilengkapi aja dengan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh penguji-penguji tadi. Dari saya kok itu saja Pak, barangkali ada tambahan lain silahkan. Iya,
Baik, terima kasih Bu Arum. Jadi Pak Wisnu itu beruntungnya gitu ya. Jadi kalau Pak Wisnu melakukan penelitian berdasarkan di tempat kerja, Pak Wisnu sambil bekerja, sambil melakukan penelitian. Jadi satu kali dayung dua pulau terlampaui ya Pak Wisnu. Nanti hasilnya juga sama, hasilnya dari sisi ilmiah baik, kemudian hasilnya juga bisa dipakai untuk berkontribusi sesuai dengan pekerjaan Pak Wisnu di Hino, Pak. Jadi memang harusnya ya penelitian di S2 itu seperti itu ya, sesuai dengan pekerjaannya. Baik, Pak Wisnu tadi sudah Pak Cevi ada sebentar. Pak, silakan Pak Yudi. Ini sebetulnya udah lama dibicarakan dengan Bu Arum ya. Kebetulan Pak Cevi-nya ada, jadi karena memang penelitiannya Pak Wisnu ini kan ada kemungkinan lebih kental ke area bidang Pak Cevi ya. Kalau saya ini, kalau jadikan satu penelitian nggak jadi karena memang bukan bidang saya Pak. Artinya domain saya kan di modeling ya, di pemodelan dan seterusnya. Jadi alangkah baiknya kalau mohon izin Bu Arum, Pak Cevi jadi pembimbing kedua gitu ya. Tadi kan cita-citanya bisa dijadikan satu buku, satu referensi, ya sangat jauh lebih berarti kalau Pak Cevi ada di sini gitu. Jadi gitu Bu. Kemudian untuk klien kan Bude bisa juga berkiprah di sana gitu. Saya rasa untuk kemajuan di prodi S2 maupun di S1 sangat baik gitu. Setuju ya Pak Cevi ya? Iya. Jadi di dalam berita acara saya sudah tuliskan pembimbing duanya Pak Cevi. Gitu. Jadi nanti Pak Wisnu bisa, tapi nanti saya sudah janji karena harus memberikan e-book VSM, saya tetap berikan itu. Kalau mau diskusi dan Pak Riza saya juga silakan aja. Tapi kan jauh lebih luar biasa kalau dibimbing langsung dengan Bu Arum dan juga dengan Pak Cevi. Itu aja Pak Cevi. Iya Pak. Saya mah ikut bagaimana Bu Arum dan Bapak Ketua saja Pak. Ya. Pokoknya ikut saja bagaimana tugasnya. Baik, Pak Wisnu, tadi sudah masukan sudah banyak, kemudian Pak Wisnu sudah catat, nanti juga Prodi memberikan catatan dan video rekaman dari seminar hari ini, sehingga bisa mempermudah Pak Wisnu untuk melanjutkan penelitian ini. Saya rasa tidak ada kendalanya Pak Wisnu ya. Cuman tinggal Pak Wisnu nunggu waktu nanti tanggal berapa? 14 September itu. Iya, untuk memulai. Kalau saya lihat dari paparan Pak Wisnu juga, saya tidak melihat Pak Wisnu punya kendala untuk mengerjakan ini, termasuk kepada masalah data-datanya juga. Cuma nanti mungkin Bapak dan Ibu yang lain bisa membantu memberikan referensi ke Pak Wisnu ya, supaya dasar ilmiahnya ada. Baik. Sebelum saya tutup, berita acara sudah dikirim ke Pak Ketua Seminar, Pak. Ya, siap Pak. Langsung sudah ada di Pak Cevi, Bu. Ya, siap. Tinggal dibacakan. Dari saya boleh, Pak? Di WhatsApp, Pak. WhatsApp ya Pak, siap. Pak Wisnu mau bicara apa? Ya, sebelumnya Bu, kan saya untuk penelitian saya coba sharing ke direktur Bu. Ya. Biar maksudnya kalau saya penelitian kan biar beliau tahu juga. Kebetulan juga beliau juga S2 gitu, lulusan S2 juga. Terus dia bilang malah saya tunggu hasilnya ya wis ya kan ya. Jangan lama-lama kan gitu. Tuh, yang paling penting tuh kalau ada support dari pimpinan itu semua jalan mudah Bu, dimudahkan. Sama doa. Production manager tuh di atasnya apa? Direktur? General manager Bu. Oh, ada JM dulu. Oh iya. Ya, ada JM baru direktur. Ya. Ini bagus Pak apa ya? Saya mungkin kalau dilihat dari penelitian S2 mungkin ini yang paling baik yang pernah saya bimbing itu. Mudah-mudahan hasilnya pun baik nanti. Ya. Makasih, Bu. Jadi Pak Wisnu nggak usah ragu untuk kontak saya. Cuman ya gitu kan. Ya. Kalau lihat ininya kan saya cerewet ya, salah terus ya. Apalagi dulu ya, kebayang ini dulu awal mau bicaranya apa, ini nggak jelas gitu ya. Nyambungnya ke gerakan kemana gitu ya. Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan bagus.
Berarti justru ngangenin, Bu. Cerewetnya Bu Ari itu ngangenin. Ya nggak usah ragu ya, maksud saya feel free aja untuk kontak lewat SMS ya. Cuman ya begitu memang. Nah, pasti banyak sekali pasti cerewet lah ya. Ya, Bu. Mohon maaf, itu aja udah ditahan-tahan untuk tidak mengevaluasi lebih lama karena takut keburu tohoyong tadi. Mungkin nanti setelah ini Pak Wisnu telepon saya ya, hubungi saya ya setelah acara selesai. Boleh malam, Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, saya bacakan berita acara seminar usulan penelitian tesis. Hari ini kami 10 September pukul 14.05 telah diselenggarakan seminar usulan penelitian program studi Magister Teknik Industri Pasca Sarjana Universitas Pasundan semester genap tahun 2019 tahun 2020 atas nama Wisnu Bayu Pratama, NPM 1880315 dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Haji Harumsari Haryadi Magister Sains, pembimbing duanya saya, kemudian pengujinya Bapak Dr. Insinyur Riza Fatoni Ishak Magister Teknik, penguji yang kedua Dr. Insinyur Yogi Yogaswara Magister Teknik. Judul tesis yang dilakukan dengan judul sementara upaya peningkatan produktivitas kerja operator produksi di industri otomotif dengan metode value stream mapping dan analisis gerakan terbrik. Apa yang sudah Pak Wisnu sampaikan ini selanjutnya bisa dinyatakan diterima dan dapat dilanjutkan. Mudah-mudahan setelah tanggal 14 Pak Wisnu sudah bisa mulai melakukan pengumpulan data dan Pak Wisnu tidak perlu memerlukan waktu yang terlalu lama ya Pak Wisnu ya, sehingga ya, tahun ini juga sudah bisa lulus ya Pak Wisnu ya. Amin, Pak. Diharapkan seperti itu. Saya melihat Pak Wisnu tidak punya kendala. Baik, berita acara ini ditandatangani oleh ketua seminar dan oleh para penguji. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Arum, Pak Yogi, Pak Riza yang sudah menghadiri seminar usulan penelitian hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Wisnu yang sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Saya tutup seminar hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Pak Terima kasih, Cepi, Bu Haji. Ya, tunun baru. Ya. ya, selamat ya Bayu, Wisnu. Ya, Pak. Saya enak aja mau jam berapa gitu. Ya, Bu. Saya bisa menyisakan waktu. Oke. Ya, Bu.